Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu, majelis taklim al-athar rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kajian malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu bersama. Kita dapat bersama-sama untuk merenungkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diambil faidah dari kalangan para ulama, tentunya untuk menjadi satu ilmu bagi kita dan untuk menjadi bekal bagi kita agar segala apa yang kita lakukan tentunya untuk didasari berdasarkan dengan ilmu sehingga kita tidak terjerumus kepada kesalahan dan kesesatan. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab Fathul Majid di syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah ta'ala. Dan di kesempatan kajian kita pada malam hari ini, insya Allah kita akan mengkaji bab minasyirki an-nadaru li ghairillah, bab tentang minasyirki an-nadaru li ghairillah. Termasuk bagian dari syirik adalah bernadar kepada selain Allah. Termasuk bagian dari kesyirikan ketika adanya seseorang yang bernadar kepada selain Allah. Nah, di mana ikhwan fillah rahimakumullah, nadar itu sendiri adalah apa yang diwajibkan oleh seorang hamba pada dirinya sendiri. Jadi yang dasaran aslinya itu tidak wajib bagi seorang tersebut, karena dia telah bernadar, maka merealisasikan atau untuk melaksanakan apa yang dia nadarkan itu menjadi satu kewajiban untuk dirinya. Meskipun nanti para ulama berpendapat diantaranya nadar itu sebetulnya suatu yang makruh, karena tidak akan dikeluarkan kecuali oleh orang-orang yang bakhil, la yastakhrijuhu illa minal bakhil, tidak dikeluarkan kecuali dari orang yang bakhil. Karena
mau melakukan ibadah saja harus ada syarat, kan gitu ya. Mau melakukan ibadah saja harus ada syarat. Saya mau puasa kalau nanti saya terpilih jadi gubernur, nah contoh gitu ya. Mau puasa saja nunggu kalau jadi gubernur, berarti kalau tidak kan enggak. Nah ini kan tidak dikeluarkan kecuali dari orang-orang yang pelit ya. Begitu juga ya, mungkin saya kalau lulus ujian maka saya akan motong kambing. Nah, motong kambing kalau lulus, kalau nggak lulus enggak. Nah ini maka dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Nah sehingga adanya ulama yang menghukumi bahwa nadar itu adalah satu yang makruh, meskipun bahwa nadar itu pun dibenarkan di dalam syariat ya. Nah maka akan kita kaji di sini adanya nadar yang itu adalah satu bentuk kesyirikan ya, satu bentuk kesyirikan. Kajian pertama kita ini kaitan dengan wujubul wafa bin nadar, wajibnya kita untuk merealisasikan nadar ya. Meskipun nanti kita di akhir akan mengkaji beberapa bentuk nadar ya, kan ada nadar-nadar yang ya tidak boleh untuk kita realisasikan atau nanti hukumnya makruh ya, hukumnya mubah ketika kita untuk merealisasikan daripada nadar kita. Ayat yang diangkat di sini adalah firman Allah dalam surat Al-Insan ya, ayat yang ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri, mereka untuk merealisasikan nadar yang telah mereka buat sendiri ya. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, dan mereka adalah orang-orang yang takut dengan azab Allah yang akan turun di suatu hari di mana azab itu akan meluas mengenai siapa saja ya, mengenai siapa saja, artinya baik orang yang baik maupun orang yang dolim ya. Yang diantaranya konsepnya itu adalah kalau kemaksiatan itu sudah nampak jelas ya. Zainab binti Jahsy, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in halaka wa fina solihun, ya Rasulullah, apakah Allah memungkinkan akan menurunkan azab ya yang di dalamnya terdapat orang-orang yang soleh? Maka beliau mengatakan, na'am idza kathurul khobas, iya, sangat memungkinkan Allah akan menurunkan azabnya di satu kampung meskipun di dalamnya terdapat orang yang soleh, apabila keburukan itu sudah merajalela ya. Dan diantaranya konsep untuk tolak balak, artinya menolak daripada upaya untuk ya, menolak daripada apa yang akan Allah turunkan ya, Allah akan timpakan ke satu kampung, itu dapat kemudian ya tertahan ya, dimana ketika di dalamnya terdapat muslihun ya. Jadi kalau hanya terdapat solihun, orang-orang soleh, masih memungkinkan Allah akan menurunkan azabnya. Tapi kalau ada orang-orang yang memperbaiki orang lain, orang-orang yang mau merubah orang lain ya, orang-orang yang mau mendakwahi ya, maka niscaya kampung itu akan dijaga. Kemudian yang berikutnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 270, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa innallaha ya'lamu ya. Adapun apa-apa yang kalian infakkan dari nafkah yang ada ya, baik itu infak yang kita berikan kepada orang lain atau yang diberikan kepada keluarga kita
au nadartum, atau yang kalian nadarkan, min nadarin, dari nadar yang ada, fa innallaha ya'lamu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat ngerti ya dengan apa yang kalian lakukan. Ai likaunihi ibadatun yujibul wafa bihi idza nadarahu lillah. Ya. Yang dimaksud di sini adalah karena konteksnya ini adalah ibadah. Jadi berdasarkan dalil-dalil tadi ini menunjukkan nadar itu ya ibadah. Ya, nadar itu adalah ibadah. Ya. Yufuna bin nadari, mereka merealisasikan nadar. Nah, jadi nadar ini merupakan ibadah. Likaunihi ibadatun yujibul wafa bihi, karena dimana bahwa nadar itu adalah ibadah, maka wajib untuk merealisasikannya nadarahu lillah, kalau nadarnya itu untuk Allah. Ya. Jadi kalau nadarnya bukan kepada selain Allah, fayakunun nadaru li ghairillahi ta'ala syirkan fil ibadah, yang karenanya kalau ada seseorang yang bernadar kepada selain Allah, maka masuk dalam kesyirikan dalam ibadah. Ya, kenapa? Karena ibadah itu yang seharusnya diberikan kepada Allah kok diberikan kepada selain Allah. Ya, maka akan jatuh kepada kesyirikan. Ya. Dan itu saya pernah mendapati gitu ya, adanya orang-orang yang seperti itu. Biasanya karena terrealisasi gitu apa yang dia nadarkan gitu. Jadi saya pernah meruqyah seseorang ya. Saya pernah meruqyah seseorang itu yang dimana ternyata dia itu suka ke Palembang. Tidak tahu di sana mungkin ada ini ya, makam yang dikeramatkan gitu. Jadi dia datang ke sana waktu itu untuk diangkat menjadi polisi. Gitu. Dia datang ke makam itu dan minta izin kepada pemilik makam itu, minta bantuan, kalau saya diterima menjadi polisi, saya bernadar setiap tahun saya akan ke sini. Gitu. Nah, maka keterima, nah dia ke sana. Ya. Akhirnya kemudian nambah lagi dia. Saya kalau naik pangkat gitu kan. Jadi udah diterima jadi polisi ya kurang. Ya nanti naik pangkat gitu. Nah, jadi artinya bernadar kepada selain Allah. Ya, mintanya kepada makam yang dikeramatkan pemilik ya kubur yang ada di dalamnya ya, dalam kubur itu. Ya. Nah, ini jelas ya, perkara-perkara seperti ini adalah kesyirikan ya. Adapun tadi dalam firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7 ya, yufuna binadari wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, dalat ala wujubil wafa binadari wa madaha man fa'ala dzalika ta'atan lillahi wa wafa'an bima taqarrabu bihi ilaihi. Ya, jadi pada ayat ini menunjukkan akan wajibnya merealisasikan nadar dan pujian barang siapa yang bernadar dan merealisasikannya ya ta'atan lillah, tentunya yang dalam konteks untuk ketaatan kepada Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi contoh ya seperti tadi itu. Ya. Saya kalau nanti jabatan naik, maka saya mau puasa 3 hari. Nah, itu untuk direalisasikan. Ya. Yukhbiru ta'ala annahu alimun bijami'i ma ya'maluhul amiluna minal khairat minan nafaqati wal ya wal nadarat wa tadammanu dzalika mujawazatuhu ala dzalika ya au farul jaza lil amilina ibtigha'an wajhihi. Imam Ibnu Katsir mengatakan pada ayat ini ya, yang di dalam surat Al-Baqarah-nya ayat yang ke-270, wa ma anfaqtum min nafaqatin
au nadartum min nadarin, ya, fa innallaha ya'lamu. Imam Ibnu Katsir mengatakan pada ayat ini Allah mengabarkan sesungguhnya Allah mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan. Minan nafaqat, dari nafaqah atau infak dan nadar, ya, dan terkumpul di dalamnya akan kebolehan dan untuk merealisasikan daripada apa yang menjadi janji mereka dengan balasan bagi orang yang mau beramal tersebut, tentunya dalam rangka untuk, ya, mendekatkan dirinya kepada Allah, ibtigha'an wajhihi, ya, dalam rangka untuk mendekatkan atau mengharap wajah Allah saja. Artinya ibadah yang dilakukan dengan benar. Nah, ini secara keumuman wajibnya kita untuk merealisasikan nadar tatkala nadar kita itu adalah nadar ketaatan, ya. Artinya berarti kita pahami kalau itu nadar kesyirikan tidak boleh untuk realisasikan. Kalau nadar itu maksiat maka tidak boleh untuk direalisasikan, ya. Nanti akan kita sebutkan pembagian tentang nadar dan mana yang untuk memberikan kafaroh ketika tidak direalisasikan, ya. Kemudian yang kedua, idza thabata kaunuhu ibadatan lillahi fasarfuhu ila ghairihi syirkun. Ya, poin yang kedua, apabila nadar ini telah ditetapkan sebagai satu bagian dari ibadah kepada Allah, sehingga siapapun yang memberikannya kepada selain Allah maka masuk dalam kategori kesyirikan, ya. Jadi masuk dalam kategori kesyirikan. It ulim tadalik fahadihin nudur al-waqi'ah min ubadil kubur, ya. Kalian mengetahui tentang hal ini, diantaranya adalah nadar-nadar yang banyak terjadi pada penyembah-penyembah kubur, ya. Jadi mereka bernadarnya itu kepada mereka, ya, kepada mereka. Taqarruban biha ilaihim liyaqdulahum hawaijihim waliyasfa'u lahum, ya. Jadi dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada pemilik-pemilik kubur itu, dan mereka berusaha untuk agar, ya, memohon di mana pemilik kubur itu bisa melepaskan kesulitan-kesulitan mereka dan memberikan bantuan kepada mereka, syafaat kepada mereka. Kullu dzalika syirkun fil ibadah bila raib. Semua ini adalah kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah tanpa diragukan lagi. Bila raib, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya yang di dalamnya tidak mengandung keraguan-raguan, ya. Bila raib berarti nggak ada keraguan. Model seperti ini, ya, meminta kepada pemilik makam yang ada di dalamnya, ya, nah ini termasuk dari kesyirikan, tidak diragukan lagi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya, ini kalau salah dalam surat Al-An'am, ya, ayat 136, wa ja'alu lillahi mimman nadara minal harsi wal an'ami nasiban, ya. Wa ja'alu lillahi, dan mereka menjadikan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang mereka tanam, minal harsi wal an'am nasiban, dari apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dari binatang-binatang, nasiban. Nasiban itu bagian, ya, bagian. Faqalu hada lillahi bizamihim wa hada li syurakaina. Jadi mereka meminta bagian, ini sebagian untuk Allah dan ini untuk
berhala-berhala yang kami miliki. Ana li syurakaihim fala yasilu ilallah. Dan apa yang mereka berikan untuk tandingan-tandingan ya yang mereka miliki, berhala-berhala, kemudian batu-batu yang dikeramatkan atau makam yang dikeramatkan, maka apa yang mereka upayakan itu tidak akan sampai kepada Allah, ya, tidak akan sampai kepada Allah, ya, fala yasilu ilallah, ya. Maka diantaranya ibadah itu butuh contoh, ya, butuh contoh, ya. Jadi bukan hanya sekedar niat kami sudah benar bahwa kami memberikan ini kepada berhala, kepada batu yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan, atau jenazah orang-orang soleh, ya, itu kami memberikannya kepada Allah, niat kami, tapi kan caranya nggak benar, ya. Jadi tidak cukup dalam ibadah itu berpatokan hanya kepada niat, tapi juga perlu untuk dilihat caranya ini benar tidak, gitu, ya, caranya itu benar tidak, pernah dilakukan oleh Rasul itu atau tidak, ya. Jadi kita perlu untuk melihat itu, ya, karena kadang alasan para kiai, para ustadz yang membawa rombongan untuk berziarah itu kan begitu alasannya. Oh, niat kami untuk Allah kok, itu kan, niat kami untuk Allah, ya, niat kami untuk Allah berziarah ini benar, tapi kaifiyah ziarah seperti itu dicontohkan oleh Rasul tidak. Kalau tidak, ya tidak boleh kita untuk melakukannya. Wa makana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun, ya. Adapun apa-apa yang mereka lakukan untuk Allah itu hanya akan sampai kepada berhala-berhala mereka, sa'a ma yahkumun, sangat buruk dengan apa yang mereka lakukan, ya. Jadi dari apa yang mereka miliki, saya nanti kalau panen sebagian saya berikan kepada Allah, sebagian saya berikan kepada sesembahan kami, kepada berhala-berhala, ya. Nah, ini merupakan satu bentuk perbuatan kesyirikan karena mereka telah berjanji atau bernadar kepada selain Allah. Wa amma ma nadara li ghairillahi kan nadari lil asnami wasyamsi wal qamari wal quburi wa nahwa dzalika fa huwa bin manzilati an yahlifa bi ghairillahi minal makhluqat, ya. Adapun, ya, nadar selain Allah seperti nadar kepada asnam, berhala, wasyams, ya, kepada matahari, qamar, bulan, wal kubur dan yang selainnya, fa huwa bi manzilati an yahlifa bi ghairillahi minal makhluqat. Posisinya itu hampir sama seperti ketika seorang itu bersumpah kepada selain Allah dari makhluk-makhluk Allah, ya. Wal halif bil makhluqat la wafa alaihi wala kafarah, ya. Seorang yang dia bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah, maka tidak boleh untuk merealisasikannya dan juga tidak ada kafaroh, ya. Jadi tidak boleh untuk merealisasikan dan tidak ada kafaroh, ya. Wa kadzalika an-nadhir lil makhluqat, begitu juga yang bernadar untuk makhluk, ya. Begitu juga yang bernadar untuk makhluk, ya. Jadi di sini Imam Syekh Abdurrahman Al-Syekh menyebutkan bahwa posisi nadar itu dengan makhluk, gitu ya, itu seperti ketika seorang bersumpah dengan makhluk. Yang kita pahami, yang bersumpah dengan makhluk itu ya tidak perlu merealisasikan dan dia tidak ada kafaroh, ya, dia tidak ada kafaroh, ya. Terus bagaimana, ya, bertobat kepada Allah, ya, ketika seorang bersumpah kepada, ya, Ka'bah, ya, kepada malaikat, ya, demi malaikat, demi Ka'bah, demi Nabi. Nah, ini dimana ini adalah
merupakan sumpah kepada selain Allah yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, kadang seorang ini seperti ini untuk memantapkan kan, ya, memantapkan gitu. Jadi nggak mantap kalau cuman demi Allah, nggak mantap. Ya, pernah ada orang yang dia emosi gitu kan, Ustaz, padahal saya ini sudah ngomong ke dia loh, bukan hanya demi Allah Ustaz gitu, demi Allah, demi Rasul, demi malaikat gitu ya. Saya katakan, ya malah salah Pak. Yang benar itu cuma demi Allah saja, nggak usah ditambah demi malaikat, demi ya Ka'bah, demi Nabi, ya, itu nggak boleh. Ya, nah maka di sini terkait dengan nazar kepada makhluk, ya, itu juga tidak ada kafaroh, ya, tidak ada kafaroh, ya karena batil, ya itu adalah suatu yang batil. Fa in kilahuma syirkun wa syirku laisa lahu hurmah bal alaihi an yastaghfirullahu min hadza wa yaqulu wa min hadza wa yaqulu maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man halafa wa qala fi halfihi walata wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Ya, jadi fa in kilahuma syirkun, meskipun keduanya itu juga bagian dari kesyirikan, ya maka bersumpah kepada selain Allah itu juga kan syirik, ya. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Barang siapa yang telah bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus kepada kesyirikan atau kekafiran, gitu kan. Maka begitu juga seorang yang bernadar kepada selain Allah, ya itu juga meskipun masuk dalam kategori kesyirikan, ya. Wasyirku laisa lahu hurmah bal alaihi an yastaghfirullahu min hada, ya. Yang karena apa? Ya, bagi seorang yang terjerumus kepada kesyirikan itu yang nggak ada denda kafaroh kecuali adalah untuk meminta ampun kepada Allah, ya kan, untuk meminta ampun, ya sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waman halafa wa qala fi halifihi, barang siapa yang telah bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti walata wal uzza, ya demi Lata, demi Uzza, faliyakul la ilaha illallah. Jadi cukup bagi dirinya untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya artinya apa? Cukup bagi dirinya untuk bertaubat kepada Allah, ya. Jadi artinya jelas, ya. Yang masuk dalam kategori keterjumusan kepada nadar yang syirik, yang diantaranya bahwa nadar yang syirik itu nadar kepada makhluk, ya bernadar kepada bulan, bernadar kepada matahari, ya atau nadar kesyirikan kepada pemilik kubur, ya maka di mana semua itu, ya masuk dalam kategori kesyirikan, ya tidak boleh bagi kita untuk merealisasikannya dan tidak ada kafaroh, ya tidak ada kafaroh, ya. Kemudian di sini juga ditambah oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, ya innama taqabbalun nadar kama yaquluhu ba'dud dhalin, ya. Jadi bagi mereka yang bernadar dengan fasilitas yang ada di sekitar kubur, ya fasilitas dengan apa yang ada di sekitar kubur seperti dengan minyak, ya memberikan minyak, lampu, ya kemudian atau dengan apa namanya juru kunci, ya orang yang penjaganya, ya maka konteksnya itu sama, ya itu juga adalah sebagai satu bentuk nadar kesyirikan. Kita mendapati sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, mahadhihi tamathil antum, ya allati antum laha akifun. Apa berhala-berhala ini
yang kalian iktikaf di sekitarnya. Ya, jadi iktikaf itu artinya berdiam diri, ya, berdiam diri. Ya. Nah, dalam konteks ketika melakukan iktikaf atau berdiam diri, bersemedi gitu di sekitarnya, ya, ini juga termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Atau bernadar kepada juru kunci, bernadar kepada rumah-rumahan di atas makam yang dikeramatkan, ya, itu konteksnya sama, karena itu adalah satu dari bagian, ya, yaitu untuk menyembah kubur, mengagungkan pemilik kubur, ya. Meskipun mungkin orang mengatakan saya nggak bernadar kepada pemilik kubur yang ada di dalamnya, ya, tapi sama, ya. Ketika itu terkait dengan fasilitas yang ada di situ, maka konteksnya sama, karena ya tidak diperbolehkan, karena nadar itu bukan pada perkara-perkara seperti itu, ya. Jadi karena banyak, ya, yang kemudian dilakukan, ya, oleh orang-orang jahiliyah dulu, ya, itu mereka mengagungkan fasilitas-fasilitas yang ada di atas kubur yang diagungkan, ya, fasilitas-fasilitas di atas kubur yang diagungkan. Maka kadang kan sampai batunya itu kan diagungkan kan, gitu, batunya itu. Jadi ini ada kuburan syekh siapa mungkin gitu kan, kiai siapa gitu. Wah, itu kalau dapat batunya itu udah senangnya luar biasa. Pokoknya disimpan gitu kan. Ya itulah akhirnya menjadi jimat, ya. Barang siji di rumah. Jimat, barang siji di rumah. Ya. Kalau hilang itu muring-muringnya udah luar biasa. Saya tanpa itu, wah gitu kan. Saya tanpa itu. Ya, saya tanpa itu nggak keren gitu kan. Saya tanpa itu nggak ganteng lagi. Ya, gitu. Saya tanpa itu nggak berwibawa lagi. Nah ini, ya. Maka apalagi kepada pemilik kuburnya, gitu loh. Ya, jadi fasilitas yang ada di atasnya itu bagian, ya, itu adalah bagian. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal. Nah, ini kita baru sampai kepada hadis, ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, di sini dijelaskan juga sedikit tentang Ibunda Aisyah, ya, tentang Ibunda Aisyah, ya, hiya ummul mukminin. Ibunda Aisyah itu adalah ummul mukminin, ya, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnatus Shadiq radhiyallahu anhuma, tazawwajahan Nabi wa hiya ibnatun sab'i sinin. Ya, beliau itu adalah istri Nabi, putri Abu Bakar As-Siddiq, yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu ketika berumur 7 tahun. Wah, masih kecil, ya. Ya, 7 tahun. Ya, 7 tahun itu dinikahi oleh Rasulullah, Ibunda Aisyah. Wa dakhala biha wa hiya ibnatun tis'in. Ya, dan di mana baru kemudian bersatu rumah gitu istilahnya, itu ketika berumur 9 tahun. Ya, ketika berumur 9 tahun. Wahya afqahuhun nisa mutlaqon. Maka diantaranya adanya faidahnya bahwa di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu adalah wanita yang paling cerdas. Maka diantaranya adanya faidah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi yang masih muda, memiliki kecerdasan, gampang untuk menghafal, mudah untuk menghafal hadis. Faedahnya luar biasa. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Ya, jadi tentunya adanya tujuan, gitu ya, adanya tujuan. Nggak hanya sekedar wah, Rasul tuh Nabi Muhammad, nabinya umat Islam, kejam, berani-beraninya, teganya, ya, menikahi daripada
wanita yang masih kecil gitu kan, menikahi anak-anak ya. Nah, jadi tentunya bahwa dimana karena adanya satu faidah dan adanya satu tujuan. Wallahu a'lam. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sampai di hadis nadar ya, yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah ya. Dan tadi sedikit di sini pun dituliskan tentang Ibunda Aisyah ya, bahwa beliau adalah wanita yang tercerdas ya, putri dari sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wahia afdalu azwajin Nabi illa Khadijah fa fiha khilaf ya. Dimana bahwa beliau adalah istri Nabi yang paling afdal selain Ibunda Khadijah ya. Jadi ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengunggulkan dari istri-istri yang lain, itu adalah Ibunda Khadijah ya. Sampai Ibunda Aisyah kan pernah iri ya ketika ada Halah saudara Khadijah yang kemudian mau masuk, salam Rasulullah dari dalam itu sudah dengar suaranya ya, Allahumma Halah, ya Allah ini Halah yang datang, senang Rasulullah. Nah, itu timbul kecemburuan Aisyah ya. Jadi kenapa kamu masih terus mengunggulkan dia, padahal dia adalah orang yang sudah tua, bahkan sudah meninggal, sudah tidak ada gitu ya. Tapi ternyata tidak bisa dihilangkan di posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan istri-istri yang lain yang dimiliki oleh Rasulullah. Matat sannatu sab'a wa khamsin ala sahih radhiyallahu anha, yang meninggal pada tahun ke-57 Hijriah ya, pendapat yang sahih. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah adalah ya, man nadhara an yuti Allah falyuti'uhu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Nah, ini hadisnya ya. Barang siapa yang bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah ya. Dan barang siapa yang bernadar untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat. Berarti artinya jangan dilakukan ya. Kalau ternyata nadarnya itu maksiat, jangan dilakukan. Penjelasannya di sini, manadara an yuti Allah falyuti'uhu ay falyaf'al manadarahu min ta'atillah. Waqad ajma'al ulama ala man nadara ta'atan li syartin yarju ka'an safiyallahu maridi fa alayya an atasaddaqa bihadza wa nahwa dzalika wajaba alaihi ya. Jadi di mana bahwa ketika adanya seorang bernadar untuk taat kepada Allah ya, maka hendaklah dia merealisasikan daripada nadarnya, dan ini telah disepakati di kalangan para ulama. Barang siapa yang bernadar untuk melakukan ketaatan Allah dengan satu syarat yang dia harapkan ya, satu syarat yang dia harapkan, seperti ketika ada seorang mengatakan, kalau ya, Allah menyembuhkan sakitku, maka aku akan bersedekah ini dan ini gitu ya. Wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya, wajib alih, maka wajib untuk merealisasikannya ya. Jadi kalau Allah menyembuhkan saya dari penyakit ini, maka saya ya akan bersedekah ini gitu ya. Nah, ini untuk direalisasikan. In hasalalahu ma'ala qanadarahu ala husulihi, pada waktu ketika apa yang dia nadarkan itu pun terrealisasi. Jadi tadi dia minta kesembuhan, kemudian disembuhkan ya, untuk melaksanakan itu. Wa haka Abi Hanifah annahu la yalzimul wafa illa bima
jinsuhu wajib bi asli syar'i kasaum wa amma ma laisa kadzalika kal i'tikaf fala yujibu alaihi wafa bihi. Dan diantaranya ya ini sebagian adanya satu pendapat juga gitu ya, adanya satu pendapat juga diantaranya pendapat Imam Abu Hanifah ya, bahwa seyogianya ketika kita ingin membuat nadar itu adalah nadar pada sesuatu yang dasar aslinya itu wajib ya, dasar aslinya itu wajib ya. Jadi contoh puasa kan wajib ya, kemudian sholat wajib ya, tapi dalam konteks bukan bukan untuk melakukan puasa yang wajib atau puasa yang sunnah, nggak ada nadar untuk sesuatu yang wajib ya. Jadi contoh saya bernadar kalau saya sembuh dari sakit saya nanti sholat duhur, nggak boleh. Sholat duhur itu udah kewajiban ya, dasarnya karena memang nggak pernah sholat mungkin gitu ya, jadi sampai nadarnya begitu ya. Jadi artinya maksudnya yang untuk menjadi dasaran dia untuk beramal itu adalah sesuatu yang wajib. Jadi contoh, kalau Allah menyembuhkan saya, maka saya mau puasa. Puasa itu kan satu yang wajib, itu. Saya mau puasa sekian hari, itu. Kalau Allah menyembuhkan saya, maka saya mau sholat malam, itu ya. Nah ini diantaranya dianjurkan, Imam Abu Hanifah mengatakan adalah untuk sesuatu yang wajib. Tapi secara konteks umum para ulama tidak mengharuskan begitu, gitu ya. Sehingga di sini pun beliau mengatakan wa amma malaisa kadzalika kal i'tikaf fala yujibu alaihi wafa bihi. Sehingga kalau ini pendapat Imam Abu Hanifah, sehingganya kalau di mana bahwa kaitan dengan sesuatu amalan yang itu sunnah, maka tidak wajib untuk merealisasikannya. Bahkan di sini dicontohkan seperti i'tikaf, gitu ya. Itu karena apa? Dasar hukumnya i'tikaf sendiri kan sunnah, bukan wajib, gitu loh. Ya, sedangkan tadi sholat itu wajib, haji itu wajib, kemudian puasa itu wajib, gitu. Ya. Nah, jadi sedekah itu adalah satu kewajiban. Nah, maka ketika itu ternyata kok nanti kalau saya lulus maka saya mau i'tikaf. Nah, karena dasarnya i'tikaf itu sunnah, maka Imam Abu Hanifah mengatakan fala yujibu alaihi wafa bihi. Tidak wajib, hanya saja kalau mau merealisasikan boleh. Ya, mau merealisasikan boleh. Ya, saya nanti kalau lulus ya saya nanti mau beriktikaf selama 10 hari. Nah, contoh begitu. Nah, karena dasar hukum iktikafnya itu sendiri adalah satu sunnah, bukan wajib. Maka seyogianya membuat untuk nadar itu adalah sesuatu amalan yang itu dasar aslinya adalah diwajibkan. Dasar aslinya itu diwajibkan. Ya. Qauluhu, adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man nadar an ya'silla fala ya'sihi zadat tohawi wal yukafir an yaminihi. Ya. Jadi barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat. Artinya berarti apa? Jangan direalisasikan. Ya, jangan direalisasikan. Ya. Jadi ketika bernadar untuk bermaksiat, ya tidak boleh untuk direalisasikan. Saya kalau sembuh dari sakit saya mau minum Homer 1 botol, tak habisin sendiri, nggak bagi-bagi, gitu ya. Apakah ini untuk direalisasikan? Tidak boleh, dan wajib untuk adanya kafaroh. Dan kafarohnya itu adalah kafaratul yamin, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Ya, kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan ya, terkait dengan kafaratul yamin, ya, terkait dengan kafaratul yamin.
Ajma'al ulama ala annahu la yajuzul wafa bin nadril wa maksiyah. Para ulama sepakat tidak boleh untuk merealisasikan nadar yang ketika nadar itu adalah maksiat. Tapi apa? Wajib bagi dirinya membayar kafaroh. Ya, yaitu apa? Untuk memberi makan ya 10 fakir miskin ya, min ausati ma tut'imuna ahlikum ya, au kiswatuhum ya, au tahriru raqabah, atau memberi baju mereka, atau yang ketiga adalah membebaskan budak. Fa in lam tajid fasiyamu salasata ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Ya. Jadi kalau tidak bisa semua tadi, maka puasa 3 hari berturut-turut. Itulah kafaroh dari sumpah-sumpah yang telah kalian berikan. Ya. Sehingga di sini, Bapak hadirin rahimakumullah, saya berikan satu konsep nazar ya, konsep nazar. Yang pertama, hendaklah kepada amalan yang diwajibkan seperti tadi ya, tapi bukan bernadar untuk melakukan yang wajib, bukan ya, sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi hendaklah untuk seperti itu. Kalaupun tidak, ya sebetulnya nggak apa-apa ya, tidak mengapa sampai pada perkara yang dasarnya itu pun bukan wajib seperti tadi iktikaf ya, yaitu boleh. Nah, yang kedua, nazar dengan sesuatu yang mubah hukumnya boleh. Ya, bernazar ya dengan sesuatu yang mubah hukumnya boleh. Ya, satu yang mubah itu tidak ada ketentuan secara khusus dalam konteks syar'i. Ya, dalam konteks syar'inya gitu ya. Saya nanti kalau lulus saya tak nyembelih ayam. Nah, artinya nyembelih ayam ini satu yang mubah. Boleh nyembelih ayam, boleh nyembelih sapi, boleh nyembelih kambing, tapi dia lebih memilih ayam. Atau kalau saya nanti lulus, saya mau beli roti apa gitu ya, merek tertentu gitu. Itu kan satu yang mubah ya. Nazar dengan suatu yang mubah ya hukumnya boleh ya. Bernazar dengan sesuatu yang sunnah tidak wajib untuk merealisasikan, sebagaimana pendapat tadi Imam Abu Hanifah ya. Ya. Jadi bernazar dengan sesuatu yang tidak wajib ya, maka atau sesuatu yang sunnah tidak wajib untuk merealisasikannya. Ya, tidak wajib untuk merealisasikannya. Ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Adapun untuk yang lain tetap, karena dimana bahwa nadar itu adalah apa yang dia wajibkan untuk dirinya sendiri. Ya salah dia kan gitu kan. Maka harus hati-hati untuk kaitan dengan masalah bernadar ini. Ya, jadi kalau pada urusan tadi, maka seperti iktikaf tadi kan. Ya. Saya kalau nanti ya jadi menikah dengan dia kan itu ya. Saya ya akan iktikaf ya 10 hari. Nah, maka dimana bahwa itu satu yang sunnah dasarnya, maka boleh direalisasikan, boleh tidak. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi dimana bahwa itu kebaikan dan itu ibadah, maka untuk direalisasikan. Kemudian yang keempat, bernadar dengan sesuatu yang makruh dianjurkan tidak direalisasikan dan disunahkan untuk membayar kafaroh. Ya, ini yang keempat. Bernadar dengan sesuatu yang makruh dianjurkan tidak direalisasikan. Jadi kalau itu satu hukum yang hukumnya makruh, bernadar dengan satu amalan yang hukumnya makruh, maka untuk tidak direalisasikan ya, dan disunahkan membayar kafaroh ya, sunnah membayar kafaroh. Apa diantaranya contoh mungkin hukum-hukum makruh gitu ya,
Ya, kalau anak saya kalau istri ya, anak kan nggak lahiran ya, mau ngomong lahiran ini. Kalau istri saya melahirkan lancar, itu ya, tidak sesar, ya, maka ya saya akan tidur habis subuh. Nah, sedangkan tidur habis subuh itu adalah sesuatu yang dimakruhkan. Ya, jangan direalisasikan. Ya, itu adalah sesuatu yang dimakruhkan. Tidur habis subuh, ya, tidur habis asar itu adalah satu yang dimakruhkan, maka untuk tidak direalisasikan. Dan sunnah untuk membayar kafaroh. Ya, makanya jangan macam-macam gitu kan ya. Ya, jangan macam-macam ya. Yang kelima terakhir, nazar untuk maksiat wajib kafaroh dan tidak boleh direalisasikan. Jadi yang wajib untuk kafaroh itu siapa? Yang bernazar untuk maksiat. Jangan direalisasikan, tapi wajib bagi dirinya untuk membayar kafaroh. Kenapa? Ya denda dia. Lah bikin nazar kok nazar maksiat. Gitu ya. Ini seolah-olah agak sedikit ngece gitu loh ya. Nazar itu kan bagian dari ibadah. Ya, bernazarlah untuk satu ketaatan yang baik. Nah, ini malah bernazar untuk melakukan maksiat. Ya. Kadang kenapa kalau nggak begitu nanti untuk main-main ya sama temennya, saya kalau nanti lulus di ujian ini tak kaplok kamu. Wah, gitu kan ya, nanti dia juga tak gantian gitu dan seterusnya. Itu kan untuk main-main gitu. Ini loh, antum ini beneran nggak ini? Beneran. Wah, kalau beneran ya nggak masalah. Satu, nggak boleh kamu untuk merealisasikan. Mukul saya itu dosa, satu kedoliman. Kedua, bayar kafaroh wajib. Ya, orang yang bernadar untuk maksiat tidak untuk direalisasikan, maka hukuman adalah untuk membayar kafaroh. Ya, itu adalah satu kewajiban. Adapun untuk yang syirik tadi tidak. Ya, cukup untuk bertaubat kepada Allah. Di antaranya Syekh Abdurrahman Al-Syekh memosisikan bahwa orang yang terjerumus kepada sumpah kepada selain Allah, nadar selain Allah kaitan dengan makhluk-makhluk Allah, itu bimanzilati halif ya. Berposisi seperti orang yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.